kalau sampai terjadi benar-benar penurunan APBN ya khususnya ya, penerimaan negara ini anjlok tajam gitu dan memicu untuk krisis. Kalau ini masuk kepada, lihat kalau kita pertumbuhan ekonomi hanya 2% 3%, itu artinya masyarakat kita sudah mengalami krisis gitu. Karena apa? Karena juga yang tadi saya katakan, karena dari finansial, dari keuangan itu anjlok lebih dalam lagi gitu. Jangan sampai angka kemiskinan ini naik lagi. Sedangkan para pemilik tambang itu berpesta pora dan mereka yang ya seperti contohnya yang memiliki proyek lah ya, yang proyek-proyek BTS dan sebagainya itu semuanya mereka berpesta pora. BUMN karya itu dikaryakan untuk membangun jalan tol yang akhirnya kebanyakan rugi semua gitu kan. Dan ini semua sebagai kebijakan yang coba-coba. Tidak ada benar-benar suatu kebijakan yang bersumber dari benar-benar analisa ekonomi. Ini adalah kebijakan yang coba-coba yang tidak berdasarkan paham-paham analisa ekonomi, malah akan membuat negara ini terpuruk. Prof, apa yang menjadi kebijakan Presiden Jokowi yang membuat kondisi ini seperti apa kondisinya, Prof? Apakah potensial krisis ekonomi itu semakin tambah mendekati potensinya atau seperti apa, Prof? Kalau kita melihat dan mengkaitkan dengan ketidakstabilan global, Prof? Iya, jadi kalau penurunan ekonomi ini kita penurunan ekonomi dari dua hal ya. Kalau kita melihat dari produk domestik bruto, ya mungkin tidak turun terlalu besar, ya. Tapi kalau kita lihat dari finansial, ini akan turun besar sekali. Nah, ini yang finansial yang nantinya akan memicu ke hal-hal yang lainnya. Jadi, bagaimana kebijakan ini? Kebijakan ini ya harusnya adalah pemerintah harus menjaga jaring pengaman sosial. Dan ini sangat penting sekali. Demikian, Bung Slamet. Iya, artinya Prof optimis bahwa social net safety itu bisa realistis dilakukan untuk mengantisipasi potensi krisis ekonomi, begitu, Prof? Iya, jadi itu sudah harus menjadi suatu kebijakan kebijakan cadangan atau kebijakan yang harus disiapkan kalau sampai terjadi benar-benar penurunan APBN ya khususnya ya, penerimaan negara ini anjlok tajam gitu dan memicu untuk krisis. Kalau ini masuk kepada, lihat kalau kita pertumbuhan ekonomi hanya 2% 3%, itu artinya masyarakat kita sudah mengalami krisis gitu. Karena apa? Karena juga yang tadi saya katakan, karena dari finansial, dari keuangan itu anjlok lebih dalam lagi gitu. Ya, Prof, seberapa Prof melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi nanti dengan kebijakan apapun, termasuk yang Prof tadi sampaikan bahwa social safety net-nya perlu memang dilakukan sebagai satu langkah untuk mengantisipasi itu, memang benar-benar punya impact sustainable, Prof. Kesinambungan jangka menengah dan jangka panjang, Prof. Sekarang masalahnya adalah apakah benar-benar bahwa Presiden Jokowi akan melakukan itu, mengingat bahwa kebijakannya adalah kebijakan yang coba-coba terus, yang tanpa didasari untuk kepentingan rakyat gitu. Ya contohnya adalah tahun lalu begitu penerimaan negara naik tajam aja ya, meningkat drastis sekitar hampir 40%, penerimaan negara itu rakyat malah dikasih kenaikan pajak dan BBM gitu. Nah, ini juga kalau nggak salah ya BBM dilihat apakah akan naik lagi apa tidak gitu. Nah, ini akan membuat ekonomi rakyat kecil ini tertekan gitu. Nah, apakah hal itu akan dilakukan? Ya, semoga saja tidak. Semoga saja benar-benar Presiden dan pemerintah bisa mengantisipasi dan bisa memberikan
menjaga agar kemiskinan tidak masuk lebih dalam lagi. Nah, kalau kita lihat kemiskinan ini hanya turun 1,39% dari 2014 sampai 2019, sampai dengan 2022. Dan kalau kita lihat dari 2019 ke 2022, malah angka kemiskinan naik. Jangan sampai angka kemiskinan ini naik lagi. Sedangkan para pemilik tambang itu berpesta pora, dan mereka yang ya seperti contohnya yang memiliki proyek lah ya, yang proyek-proyek BTS dan sebagainya, itu semuanya mereka berpesta pora. Prof, ini ada titipan pertanyaan juga dari peserta Zoom, Prof, dari Bu Rita Rusman. Sejauh mana burden sharing bisa menahan laju kontraksi fiskal, Prof? Sekarang burden sharing itu sudah tidak ada lagi, karena burden sharing itu adalah dari 2019 ke 2020 sampai dengan 2022 sewaktu masa corona. Dan sekarang ini tidak ada lagi yang namanya burden sharing, dan itu akan melanggar undang-undang dari Bank Indonesia. Ya, Prof, apa yang Anda maksud dengan proyek coba-coba yang akan lebih memperparah dan kita nanti akan menunggu seperti apa sebetulnya calon presiden yang akan datang 2024 itu menindaklanjuti proyek-proyek yang Anda tadi sebut sebagai proyek coba-coba dengan indikator-indikator yang Anda sebut tadi trennya menurun, Prof? Sebetulnya bukan yang dimaksud adalah proyek-proyek coba-coba, tetapi yang dilakukan adalah kebijakannya coba-coba gitu kan. Kebijakan yang mana dianggapnya sebagai bisa meningkatkan ekonomi, yaitu kebijakan untuk membangun infrastruktur tetapi melalui tol, di mana BUMN karya itu dikaryakan untuk membangun jalan tol yang akhirnya kebanyakan rugi semua gitu kan. Dan ini semua sebagai kebijakan yang coba-coba. Tidak ada benar-benar suatu kebijakan yang bersumber dari benar-benar analisa ekonomi. Dan kalau kita lihat misalnya juga pembangunan IKN. Ini dari mana bahwa mengatakan bahwa pembangunan IKN akan meningkatkan ekonomi? Kan tidak ada gitu. Karena kalau kita lihat adalah bahwa tidak semua negara yang berada daerah yang di sekitar ibu kota itu akan menjadi lebih maju gitu. Artinya kesejahteraan meningkat. Contohnya adalah kita perhatikan, coba aja perhatikan misalkan di China, yang mereka sering melihat sebagai contoh gitu, yaitu Beijing. Beijing itu sekitarnya adalah daerah miskin gitu. Jadi tidak ada yang kaya, malah justru yang di pesisir gitu. Nah, jadi kalau IKN dibangun, itu juga yang menikmati adalah mereka yang mengerjakan proyek-proyek itu melalui APBN. Dan mereka mengatakan bahwa IKN akan mendapatkan investasi dan sebagainya, sampai sekarang ini kan nol. Dari dulu juga saya menurut siapa yang mau investasi di IKN gitu. Akhirnya yang ada adalah APBN. Dan begitu juga kereta cepat. Dan ini kan semuanya kebijakan yang mencoba-coba saja gitu. Ya, contohnya adalah satu lagi, yaitu mengenai badan research. Badan research kan semua digabung-gabungin dan semuanya sekarang banyak yang terbengkalai gitu. Ini adalah kebijakan yang coba-coba yang tidak berdasarkan paham-paham analisa ekonomi, malah akan membuat negara ini terpuruk.